Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutika Sari. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat pokok-pokok pemikiran dari Amos Stewart Ditton, yaitu seorang pakar mikroekonomi yang terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 2015, yang menganalisis tentang konsumsi, kemiskinan, dan kesejahteraan. Pemilihan konsumsi individual sangat penting dalam merancang kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, dan Ditton pun telah meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut. Dalam pandangan Ditton, peran konsumsi sangat sentral pada perekonomian. Menurutnya, konsumsi bakal tetap mengalir jika harga pokok terjangkau. Maka dari itu, tanpa adanya penambahan pendapatan, konsumsi masih bisa meningkat. Contohnya di Indonesia, ketika pemerintah mengenakan pajak atas makanan, tentu saja harga akan menjadi mahal. Hal tersebutlah yang mempengaruhi konsumsi. Jika konsumsi anjlok, warga miskin sulit memenuhi kebutuhan nutrisinya sehari-hari. Dan teori yang dibangun oleh Amos Ditton bisa membantu pemerintah Indonesia menciptakan kebijakan untuk memompa konsumsi domestik sehingga di dunia usaha dalam negeri masih bisa tumbuh di tengah kelesuan global. Bagi Ditton, memahami pola konsumsi masing-masing individu miskin merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Komite Nobel, hasil karya Ditton terpusat pada 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana setiap individu membagi penggunaan uang, dan yang kedua, berapa banyak uang yang digunakan masyarakat untuk belanja dan berapa banyak yang ditabung. Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik mengukur kemiskinan dan kesejahteraan. Kemudian Ditton menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu Ditton dan John Mulbar, guru besar Universitas Oxford, mengembangkan alat ukur yang disebut sebagai Almost Ideal Demand System, yang saat ini telah menjadi ukuran standar dampak dari kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, Ditton menemukan bahwa dinamika turun naiknya kondisi makroekonomi suatu negara tidak selalu sama dengan dinamika turun naiknya kondisi masing-masing individu pada berbagai lapisan masyarakat. Masing-masing individu akan menyelesaikan konsumsinya dengan pendapatannya, bukan dengan kondisi makronya. Melemahnya rupiah bagi petani lada dan coklat malah akan meningkatkan pendapatan, akan tetapi dapat juga menyulitkan bagi pembuat tempe dan tahu yang berbahan baku kedelai impor. Dan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, Ditton menemukan bahwa membandingkan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu antara satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Menurut argumen saya setuju dengan pemikiran dari Amos Ditton karena dari adanya pernyataan tersebut dapat membuat suatu negara bisa menyelesaikan masalah dengan cara mengurangi pajak. Karena konsumsi akan tetap mengalir jika harga produksi yang ditawarkan lebih murah. Maka dari itu, orang miskin pun bisa mengonsumsi produksi sebagaimana mestinya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.